Kita akan baca dari Matius pasal 11. Saya percaya semua kita tidak ada seorang pun yang suka dengan satu kata yang kedengarannya itu ringan, tapi itu menjengkelkan. Kata apa itu? Lelah. Betul tidak? Ada yang suka kata lelah? Loh, saya tanya kok diam saja? Enggak ada yang suka kata lelah. Saudara, lelah itu kelihatannya kecil, cuma lelah saja. Beda dengan penat, beda. Kalau penat itu secara fisik, kalau lelah itu secara mental. Nah, ini yang repot. Kalau fisik penat dipijet bisa. Kalau mental atau pikiran yang lelah, mau dipijet apanya? Hidungnya? Nggak akan ketemu juga. Nah, Tuhan Yesus memberikan kita metode yang luar biasa sederhana sekali. Bagaimana kita mengatasi kelelahan itu? Maaf, jangan tersinggung dulu. Coba saudara jawab jujur. Secara fakta, yang lelah itu kuli-kuli pelabuhan atau orang-orang yang duduk di belakang meja dan yang punya banyak duit? Yang mana? Nah, aneh bukan? Kalau penat, jelas kuli-kuli pelabuhan jauh lebih penat daripada kita. Tapi sedikit sekali mereka itu mengalami kelelahan. Justru orang-orang yang punya posisi cukup baik, yang punya income cukup baik, justru itu yang seringkali mengalami kelelahan. Nah, kalau begitu bagaimana cara menghindari itu? Maaf, saya harus ngomong ini. Kelelahan itu merusak hubungan suami istri. Jawab ya atau tidak? Nah, saudara dengar istilah bahasa Belanda korslet? Seringkali kalau yang satu lelah, yang satu ceria, itu buat korslet itu di rumah. Kelelahan seringkali membuat kita cepat marah. Kelelahan seringkali membuat energi kita habis terkuras. Maka itu orang yang lelah, dia nggak angkat-angkat berat, dia nggak berkeringat, tapi rasanya berat sekali jiwa itu. Nah, hari ini kita belajar untuk itu supaya kita betul-betul bisa jadi berkat buat orang yang lain. Matius pasal yang ke-11, ayat yang terkenal, ayat yang ke-28. Bagaimana cara kita menghindari kelelahan? Begini kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku. Siapa saja? Baca. Semua yang letih, lesu. Nah, ini lelah. Dan yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, di dalam psikologi, ilmu jiwa, kata kelegaan itu obat yang sangat hebat. Atau kalau saudara ketemu orang stres, jangan dikasih obat macam-macam, buatlah dia bisa lega. Saudara, kata lega itu, saya percaya saudara pernah mengalami suatu saat, entah berapa waktu yang lalu, di suatu titik betul-betul sudah ke pojok, sudah kepepet, sudah betul-betul nggak tahu apa lagi. Tiba-tiba muncul sesuatu yang luar biasa, yang buat itu lega luar biasa. Pernah rasakan itu bukan? Nah, kelegaan itu yang dicari oleh semua manusia di dunia. Saya tanya kepada saudara, jujur jawabannya. Apakah kelegaan bisa dibeli? Ayo jawab. Orang punya duit banyak bisa beli kelegaan 3 kilo? Kelegaan gak bisa dibeli. Orang yang sedang mengalami kelelahan, saudara, dia mau jalan-jalan ke Singapura, ke Hong Kong, ke Amerika, ke Australia, tidak menjawab. Setuju saya katakan ini? Obatnya cuma satu, bagaimana buat dia lega dalam hidup itu. Kalau kita bisa mengalami kelegaan dalam hidup ini, saudara, nggak pernah ada masalah berarti dalam hidup ini. Dan yang lebih hebat lagi, kalau ada dokter sini bisa menjawabnya, kelelahan itu efek jeleknya jauh lebih parah daripada kepenatan. Betul tidak? Kalau cuma penat atau capek secara fisik, itu cuma di luar yang merasakannya, tapi lelah itu mempengaruhi adrenalin kita, mempengaruhi seluruh metabolisme tubuh kita. Tekanan darah bisa berubah hanya karena kelelahan secara mental itu. Dan itu nggak ada obatnya. Saya itu punya hobi yang agak unik kalau dibanding yang lain.
Hobi saya salah satunya adalah saya ini paling suka kalau melihat ada bayi tidur atau anak kecil tidur. Saya bisa memandangi wajah anak kecil yang tidur berjam-jam. Kenapa di wajah mereka ada kelegaan yang luar biasa? Saya berapa kali menolong orang stres, nggak usah dibawa ke dokter jiwa, bayarnya mahal juga. Dikasih obatnya obat salah lagi, akhirnya jadi kecanduan malah obatnya itu. Percayalah, ini pengalaman saya. Kalau saudara kenal orang stres, carikan anak kecil atau bayi yang sedang tidur nyenyak. Jangan ribut-ribut nih, bayinya bangun. Suruh ngeliatin saja di wajah bayi itu. Lalu saya ajak ngomong, lihat, bayi ini nggak punya ATM, tidurnya nyenyak. Katakan amin, coba. Ya, yang nggak punya ATM aja tidurnya enak sekali. Saya mau yakinkan saudara, kalau saudara kelihatan ada bayi tidur, anak kecil tidur, dan ada ayah ibunya di situ, beritahukan, ada kerusuhan, ada bom meledak. Reaksinya apa? Coba jawab, reaksinya apa bayi itu? Loh, saya tanya kok. Ada bom meledak, ada kerusuhan, ada begini. Reaksinya apa bayi itu? Ayo cepetan. Cuek saja. Karena dia tahu ada papa mamanya di situ. Betul tidak saudara? Nah itu bayi, itu anak kecil. Mereka itu mengalami kelegaan yang luar biasa. Nah, hari ini kita menemukan resep yang mujarab sekali. Kelegaan itu datang kalau kita menerima undangan Tuhan Yesus. Katakan amin. Ya, saya ulangi, kelegaan itu datang kalau kita menerima undangan Tuhan Yesus. Marilah kepadaku. Hari Jumat malam kami kejebak macet berapa orang? Berapa orang kita ini? Berapa Den? Bertiga. Oh, berempat dengan Deden ya. Dari Taman Safari, ya, kami turun dari Cipanas normal, nggak ada apa-apa, sampai Taman Safari, sampai sampai lampu merah Ciawi, 2 jam lebih. Sudah bayangkan, cuma berapa kilometer itu jaraknya. Nah, di situ pasti akan banyak orang kelelahan, orang stres, marah-marah mau bagaimana lagi. Nah, di situ kita belajar bagaimana kita cara menghadapi semuanya itu dalam hidup ini. Waktu-waktu yang terbuang dengan kemacetan buat orang seringkali lelah dalam hidup ini. Nah, Tuhan Yesus mengajar kita, ayo datang kepada Dia. Nah, datangnya kayak apa? Saya dapat telepon dari salah satu anak kami tentang masalah besok hari Sabtunya. Masalah berat. Anak kami ini menang tender dengan BI, bayangkan ya, Bank Indonesia. Nah, dia dengan rekanannya itu harus bertemu hari Sabtunya. Sebab hari ini berangkat 8 tim ke 8 ibu kota provinsi karena urusan dengan BI. Ternyata Jumat itu rekanan ini memboikot. Ya, mereka ngerjakan, anak kami ini punya perusahaan IT, ngerjakan satu sistem IT untuk BI. Nah, yang tahu alat ini yang dipakai oleh BI, trainer yang disiapkan. Dan sudah jelas, sudah berapa hari saya siap. Ternyata besok pagi harus datang, Jumat malam itu batal. Nah, saya tahu pembatalan itu karena rekanan ini ingin berusaha mengambil alih. Karena rekanan pikir, kalau sampai ini batal, pasti BI membatalkan perjanjian itu. Dari anak kami ini, BI akan pakai orang ini. Waktu dia telepon, dia panik, dia stres berat. Terus dia ngomong, papa tahu nggak kalau sampai ini batal kerugiannya? Karena dari awal saya ngikuti tender itu, saya tahu 800 juta, betul. Apa nggak panik? Saya bilang, ngapain panik? Saya sampaikan dia 2 hal. Satu, ingat, sejak awal kamu mulai bisnis ini, kamu serahkan ini perusahaan siapa? Tuhan Yesus. Ya sudah, kamu kan cuma manajer, biar direktur utama yang panik karena kamu bukan pemilik. Nomor 2, saya ingatkan kepada dia, apakah kamu pernah memaksa untuk menang tender ini? Tidak. Ya sudah, itu urusan pemilik, bukan kamu. Terus 800 juta, misalnya berani rugi pun gak apa-apa, kan bisa dicari lagi. Nah, gak ada yang amin kalau begini. 800 juta berani rugi. Saudara, ini konsep penting dalam hidup kita. Kalau kita nggak berani rugi, itu kelelahan luar biasa. Betul, kelelahan luar biasa. Itu tangan usah takut, naik. Iya, nah, kalau kita nggak berani rugi. Contoh,
Siapa mau ke bandara, sudah mepet, jalan macet, jangan panik. Kalau segitu saya relax aja, telat ya udah cari pesawat lain. Ya, tapi yang di sana bagaimana? Ya ditelepon mau diapain, siapa yang salah? Ngapain panik? Nggak usah takut rugi. Misalnya kita terlambat, lalu ganti bar sekian, ya sudah nggak usah marah, ya bayar. Memang telat. Ngerti nggak cara hidup seperti itu? Nah, inilah resep yang diajarkan Tuhan Yesus. Marilah kepadaku. Artinya apa saja kalau kita hidup bersama dengan Tuhan akan tenang. Terus saya kembali pada anak kami itu, sudah. Sekarang kamu harus urus anak istrimu. Kalau kamu stres begini, istri anak-anakmu jadi korban. Betul. Mereka berapa kali gelisah karena melihat saya gelisah, nggak bisa tidur, panik, makanya rugi. Jadi bagaimana besok? Ya sudah hadapi. Kalau memang trainernya nggak datang, ya ngomong sama BI, tawar, ada waktu tidak? Kalau mereka marah, ya sudah risiko kita tanggung. Dia bilang saya, apa kok hidupnya enak? Betul. Hidup ini sudah berat, jangan ditambah berat, saya bilang. Setuju? Hidup ini sudah sulit, jangan ditambah sulit lagi. Jadi yang rileks saja. Kemarin pagi, dalam perjalanan saya menuju tempat pemberkatan pernikahan anak kami yang lain lagi, saya telepon dia. Begitu saya telepon dia nangis. Tapi nangisnya bukan nangis takut, ini nangis sukacita. Saya tahu nadanya itu. Kenapa kamu usah sukacita begini? Papa tahu nggak? Tadi malam habis telepon papa, ada teman saya yang dulu pernah sama-sama saya di Jerman. Itu nelpon. Maksudnya, ternyata teman saya ini tahu alat yang akan dipakai itu. Loh, apa kamu telepon dia? Enggak. Saya ngerti maksudnya. Ternyata Papa di surga memberikan jalan keluar yang kita nggak pernah tahu. Pagi selesai pemberkatan nikah, saya telepon dia. Ternyata masih dalam diskusi. Jadi saya nggak bisa telepon. Saya kemarin habis pemberkatan nikah, saya mesti ke Surabaya. Sampai di Cengkareng, setelah saya check in, saya telepon dia lagi. Pak, rekanan itu syok. Karena dia tidak pernah menyangka kalau kita bisa ketemu trainer yang lain. Bayangkan saudara. Dan pagi ini 8 tim berangkat. Ada yang ke Samarinda, ke Jogja saya lupa. 6 provinsi yang lain kemana. Betapa hebatnya Tuhan itu. Amin ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Belajar untuk mempercayai Yesus Tuhan dalam segala hal. Seperti anak kecil. Kalau dia tahu ada ayah ibunya di situ, beritahukan berita kerusuhan, kebakaran, bom meledak, anak kecil itu cuek. Betul? Nah, maka itu Yesus berkata, jadilah seperti anak kecil. Karena hanya mereka yang bisa mewarisi kerajaan surga. Saya nanti kembali lagi ke Matius 11. Saya lompat ke ayat yang lain. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 2. Ayat yang ke-9. Banyak orang Kristen yang sudah kenal ayat ini. Tapi mari hari ini kita nggak cuma tahu, tapi kita mengalami. Inilah salah satu yang dimaksud Tuhan Yesus. Bagaimana kelegaan bisa jadi bagian kita? Ya, ini konsep sederhana, tapi ini luar biasa. Maka itu, kalau suara-suara para pengusaha, khususnya pengusaha di ITC Cempaka Mas ini rileks. Ada apa-apa itu katakan, ada papaku kok, ada papaku. Amin. Tiap kali kita ngalami apa, ada papaku. Hasilnya luar biasa. Sudah, saya baca 1 Korintus 2:9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Dengarkan, semua itu yang disediakan Tuhan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin. Anak-anak Tuhan, saudara-saudara, sebagai orang hidup, apa saja pakailah ayat ini. Segala sesuatu yang Bapa di surga sediakan buat kita yang mengasihi Dia, itu selalu memenuhi 3 kriteria ini. Dengarkan baik-baik. Semua yang disediakan Bapa di surga untuk kita yang mengasihi Dia selalu punya 3 kriteria ini. 1, mata tidak pernah lihat. 2, telinga nggak pernah dengar. 3, tidak pernah timbul di hati manusia. Oke, kalau saudara masih sulit membayangkan ini begini.
Jangan pernah mereka-reka. Misalnya gini, saya beri contoh-contoh kecil. Saudara ingin cari rumah, ingin cari apartemen. Jangan membayangkan dulu, aku mau yang begini, aku mau di situ. Kalau sudah muncul di hati saudara, bukan itu yang Tuhan sediakan. Maka itu untuk apa capek-capek mereka-reka? Ternyata semua yang kita pikirkan duluan itu nggak disediakan. Termasuk gini, yang belum punya pacar dengar baik-baik. Jangan bayangkan, aku kepingin seperti Tom Cruise. Misalnya, aku pingin seperti siapa gitu. Justru bukan itu yang Tuhan sediakan. Karena sudah muncul dulu di hati saudara. Oh, nggak ada yang amin. Jadi Papa di surga itu selalu buat surprise, katakan amin. Karena segala sesuatu yang nggak pernah dilihat oleh mata, yang nggak pernah didengar oleh telinga, yang nggak pernah timbul di hati manusia, itu artinya apa? Surprise. Saudara tanya para psikolog, salah satu orang yang tidak bisa stres, salah satu, tapi ini terbesar dari salah satu itu, adalah orang yang suka surprise. Secara psikologi, orang yang sering surprise itu adrenalin positifnya luar biasa, mempengaruhi tekanan darah. Orang yang sering surprise itu nggak pernah sakit jantung. Orang yang sering surprise nggak mungkin ada penyumbatan pembuluh darah. Amin kan semua, cepat itu. Maka itu Tuhan Yesus berkata, hati yang gembira adalah, nggak salah, manjurnya jangan lupa. Loh, betul tidak? Kalau cuma obat di apotek banyak. Ayo, betul? Lengkap nggak kata itu? Hati yang gembira adalah obat. Nah, kata manjur jangan lupa, itu penting, saudara. Kalau cuma obat saja, wah bisa beli di mana-mana. Tapi obat yang manjur, nggak ada satupun perusahaan farmasi bisa buat. Oh nggak, amin? Obat yang manjur hanya bisa surga yang, dan itu adalah hati yang gembira. Itu membuat adrenalin kita sehat terus, tekanan darah normal, detak jantung normal. Begitu orang yang kelelahan, rusak semua metabolisme tubuhnya itu, karena stres, pikirannya tertekan, nggak bisa tidur, semuanya rugi. Hari ini kita menemukan kebenaran ini. Kita akan baca dari Matius pasal 11.